azim kami sampaikan kepada Bapak Haji As'ad, mata'an Allah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan juga keluarga besar Haji Abdul Rahman almarhum Yayasan Baitur Rahman. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jaga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada Ustaz Syarif Hidayatullah dan juga Ustaz Syahrul Effendi, bil khusus kepada aparatur pemerintah, Bapak RT 04, Bapak RW 05 dan seluruh jajarannya. Ya insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan jabatan-jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa anqadhna min dhulmati jahli wa dayyajiri ila nur al-islam wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alika al-adhari ma'dili sirrika al-asma fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang. Ya insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah berkah daripada acara ini, wasilah daripada acara ini. Apabila Allah sebabkan kita matinya di dalam kematian ini, maka Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada satu perkataan yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di malam ini kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas anugerah rahmat serta hidayah. Allah membawa kita, Allah menggiring kita, Allah melangkahkan kaki kita ke dalam majlis yang mulia semata bukan karena keinginan diri pribadi, melainkan semua ini atas izin dari Allah. Dan tidak akan seseorang berkumpul di dalam majlis yang terhormat kecuali Allah menitipkan setiap penghormatan kepada setiap hamba agar satu sama lainnya bisa saling menghormati. Alhamdulillah. Jadi mau tanya dulu nih, kira-kira yang datang ke tempat ini kita ini bawa dosa apa enggak? Banyak apa dikit? Duit bawa duit? Banyakkan mana duit sama dosa? Sadar? Jujur? Enggak bohong? Alhamdulillah. Cuma orang kunciran banyak dosa. Alhamdulillah. Orang itu benar-benar banyak dosa. Astagfirullah. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Kalau kita masih ngaku banyak dosa, berarti Allah masih titipin kita iman. Kalau Allah masih titipin kita iman, dekat dengan hidayah Allah, sehingga kita masih akan diterima insya Allah di dalam taubatnya kita kepada Allah. Amin ya rabbal. Dan kita minta juga kepada Allah berkah acara ini semua
dijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia dari golongan manusia seperti kita menjadi suatu contoh di dalam kehidupan. Nabi diciptakan oleh Allah sebagai panutan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu kemanfaatan kepada setiap umat agar umatnya lebih dekat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur." Akan datang seorang nabi dan rasul dari golongan kalian wahai manusia. Kenapa nabi dikatakan sebagai golongan manusia? Tidak ada sesuatu beban yang ada pada hamba Allah kecuali semua telah diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Setiap kita manusia pasti ada kesusahan, betul? Betul. Pernah susah? Pernah. Sampai sekarang? Masih? Siapa? Auzubillah ini. Cuman kita ini kurang syukur doang. Kalau masih dibilang sampai sekarang masih susah, syukur sama Allah. Mungkin kalau kaya kita udah kufur. Mungkin kalau kita lagi senang kita lupa sama Allah. Tapi hari ini kemungkinan kitanya ngerasa susah, padahal cara Allah buat nyelamatin kita. Yang namanya susah, manusia yang lebih susah Nabi Muhammad. Apa kesusahannya? Tidak ada sesuatu yang dilakukan untuk dirinya kecuali untuk umat. Jerih payahnya, susah payahnya, semua dilakukan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau susah kita kan cuma mikirin beras, susah kita cari kerjaan susah. Susahnya kita tuh kadang setiap manusia kadang punya duit tuh nggak pernah banyak, dikit aja. Makanya setiap selesai sholat yang kita minta sama Allah kan duit. Betul nggak? Duit nggak? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Amin. Begitu kan ya? Ya. Saya mau tanya dulu, Riki mau tanya. Kalau kita duit banyak buat apa? Orang kunciran nih, duit banyak buat apa? Apa? Buat nikah, PA, kawin. Aja nih. Sebelah sini, kalau banyak duit buat apa? Beli beras, rumah jajan dulu lah. Yang sebelah sini, kalau punya duit banyak buat apa? Kawin. Kawin. Bukan kawin. Buat amal, buat haji, buat umroh, buat beli kebutuhan hidup. Setiap ditanya dari masyrik ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, saya setiap kali ceramah, setiap kali ceramah yang ditanya kalau duit banyak buat apa, semua jawabannya baik. Buat amal, buat haji, buat umroh, buat ngidupin, buat membantuin orang. Kenapa yang dijawab semuanya baik? Karena duitnya nggak ada. Kalau udah karena duitnya nggak kelihatan. Kalau duitnya kelihatan beda lagi. Makanya Allah kasih hidup kita begini aja songong. Udah susah, kontrak, jalan songong, ketemu orang, woi. Padahal dia mau minjem duit, songongan dia. Makanya Nabi ngajarin, di kita cuma satu, kita ini cuma kurang syukur sama Allah baik sama kita luar biasa, baiknya bukan main. Waktu corona, ingat corona? Ingat. Duit banyak, orang ada, hidup susah. Emang nggak pernah syukur lu? 2 tahun rezekinya kita tuh bukannya ditutup sama Allah, ada
bangkrut, pernikahan ada yang ditunda, ada yang pisah rumah tangga cuman gara-gara ekonomi. Betul nggak? Yang paling banyak minta gugat cerai laki atau perempuan? Waktu corona saya diundang untuk mediasi. Oh ini untuk kedap. Tolong mediasiin. Ada beberapa orang yang mau bercerai. Oh iya baik, saya tidak datang. Pikir kita yang mau pisah itu ya 4 pasang, 5 pasang, nggak punya 80 pasang. Saya bilang ini mau bercerai apa tablik akbar? Dan semua rata-rata 95% yang minta gugat perempuan. Kenapa? Allah dudukin hati manusia itu ada iman, ada takwa, ada iri, ada dengki, ada nggak? Tergantung pembawaan hati. Kalau seseorang manusia yang hatinya nggak baik, urusannya cuma duit, maka rumah tangga akan dipertaruhkan. Kenapa? Sama sekali Nabi mengatakan pernikahan itu wajib didasari dengan iman. Agar apa? Agar tidak terbawa oleh arus dunia. Dunia ini, dunia mata, dunia ini tidak benar, bukan tempat yang sungguh-sungguh. Jangan semua diukur dengan uang baru bahagia, enggak. Lihat orang kaya banyak, tapi lebih senang, lebih bahagia hidupnya kita. Makan warteg nggak pakai lihat kolesterol, asam urat, kagak. Apaan aja yang ada, kita tinggal tunjuk touchscreen, makan kenyang. Nggak ada kepikiran darah naik, ini enggak. Orang kaya gizinya aja mesti diukur. Oh berat badan sekian, umur sekian, tinggi sekian, oh makan nasi cuma 3 butir aja ya. Kita 3 piring satu hari. Jangan pernah iri dengan kehidupan orang lain. Kenapa? Karena orang lain kehidupannya tidak seindah kita punya kehidupan. Betul apa enggak? Orang kaya dilihatnya enak, mobil banyak, rumah mewah, tidur nggak bakal pulas, nggak kayak kita. Depan CCTV, belakang CCTV, yang namanya pembantu 20 orang. Hidup di rumah cuman suami, istri, anak 2, 4 orang. Setiap tidur yang dipikirin besok saya bayar utang bagaimana. Tempat tidurnya tapi kan bagus-bagus. Iya, tempat tidurnya keren-keren. Satu set kamar bisa 300 juta, bisa 200 juta. Bitko tahu, saya pernah main ke rumah teman saya, salah satu artis. Saya main ke rumahnya, saya bilang numpang sholat, dikasih tempat kamar adeknya. Saya begitu masuk kamar adeknya, saya lihat tuh, ini isi kamar kayak yang mau beli mau kawin. Waktu itu saya tanya di tokonya, ini satu set kamar berapa harganya? 280 juta. Hah? Ini satu set? Iya. Kalau kasurnya doang? Kasurnya doang sama tempatnya sama toiletnya 2 itu 180 juta. Urusan gue beli tempat tidur kawin kagak jadi. Begitu saya jalan ke Klender, sampai di Klender saya melihat kasur harga 5 juta. Gue beli, alhamdulillah jadi juga lo pagi. Alhamdulillah nggak kelihatan. Yang namanya seseorang kehidupan kaya belum tentu tenang kayak kita. Alhamdulillah kita mah pintu nggak kekunci aja aman. Maling mau masuk ngenes, apa yang mau diambil? Isi digebuk dulu baru nyala. Kasur udah ledok, karpet udah pada bolong. Alhamdulillah hidup kita menikmat. Ya Allah, kita ngeglosor sedikit, lagi majlis, lagi di rumah ngeglosor dikit, pulas ileran pula. Jangan pernah iri dengan kehidupan orang lain. Kehidupan senang itu bukan hanya rezeki yang bikin kita senang, tapi taufik dan hidayah dari Allah. Itu adalah sesuatu yang membuat kita bahagia dunia maupun akhirat. Insya Allah. Allahumma imanum, doa kita dikabulin. Amin aja. Ya Allah, berikan kami rezeki
yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Mati. Kena jantung. Manfaat gak duitnya? Kalau minta sama Allah, mintanya yang pas. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal. Rezeki tersebut tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ini yang diminta sama Allah. Mintanya itu yang lengkap, jangan cuma rezeki doang. Bib, rezeki itu emang berupa duit? Enggak. Sahabat yang bawa kita untuk taat sama Allah, itu rezeki. Tetangga yang baik perhatian sama kita, itu adalah rezeki. Suami yang soleh, rezeki. Istri yang soleha, rezeki. Rezeki itu bukan hanya berupa uang, tapi lingkungan kita membawa kita jauh lebih baik, itu adalah rezeki dari Allah. Jangan punya teman yang ngajakin main slot. Itu udah paling gak baik deh tuh. Lagi gak ada judi bikin kaya PA. Orang main judi mau kaya, kagak kerja banting tulang peras keringat untuk jadi orang kaya, wajar. Gak ada orang main judi, cuman main judi terus jadi orang kaya raya. Hari ini menang, besok menang, selusa terus, selanjutnya gak akan menang. Pasti bakal kalah. Rumah tangga hancur, anak terbengkalai, hancur kehidupan. Kekayaan sebesar gunung akan menjadi lembah karena judi. Paham ya? Jangan ya. Cari rezeki yang halal. Yang kedua, di dalam peringatan Maulid ini yang selalu diingatkan adalah bagaimana seseorang manusia yang bernama Ahmad di langit, yang bernama Muhammad di bumi. Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki hati yang sempurna, tidak pernah berkeluh kesah kecuali hanya sama Allah. Setiap manusia pasti ada keluh kesahnya, tapi keluh kesahnya Nabi hanya kepada Allah. Bagaimana nasib umat Nabi Muhammad kelak nanti di yaumil qiyamah. Itu yang dikeluh kesahkan oleh Rasul, bukan beras, bukan kekayaan. Nabi pernah ditanya sama Allah, wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, tanya kepadanya, dia ingin menjadi seorang raja atau ingin menjadi seorang hamba? Nabi jawab, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah bahwa Muhammad ingin menjadi seorang hamba. Ya Rasulullah, kalau engkau ingin menjadi seorang yang kaya raya, menjadi seorang raja, gunung Uhud mau dirubah menjadi emas? Tidak wahai Jibril, aku ingin menjadi seorang hamba. Beda sama orang kunciran kalau ditanya. Sekarang ditanya nih, mau jadi seorang raja, ratu, atau mau jadi seorang hamba? Bohong banget. Nabi pengen jadi seorang hamba. Nah, sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau lebih memilih seorang hamba? Apa jawaban Nabi? Seorang hamba lebih dekat dengan rahmatnya Allah. Kasih sayang Allah itu lebih dekat dengan seorang hamba. Hamba yang seperti apa? Yang ibadah. Bukan seorang hamba yang hari ini kumpul duduk di majlis peringatan Maulid, besok sholat subuh, enggak. Ini banyaknya anak-anak hadroh yang begitu tuh. Selamat, iya, masjid sepi. Ini bahaya. Jangan yang begini dijalanin, yang wajib ditinggalin. Ini yang bahaya. Jangan lagi repotin masalah kunut enggak apa enggak. Yang repot yang enggak sholat, tapi ada di dalam rumah kita. Ini yang bahaya. Makanya rezeki kita kurang, hidup kita rumah tangga enggak berkah. Kenapa? Karena enggak ada yang enggak ibadah di dalam rumah kita. Baca Quran enggak pernah kecuali bulan Ramadan, itu juga hari pertama. Udah jujur aja, jujur. Makanya kalau udah datang bulan Ramadan, mau datang bulan Ramadan, masjid, musola, rame-rame pada datang ke rumah, doain mau ada pelebaran musola, mau ada pelebaran masjid. Kenapa? Wah, Bib, kalau udah Ramadan terawih kagak cukup, Bib, jamaah pada ke tengah jalan. Mau ada pelebaran, Bib? Oh iya, kalau saran Bib, imam jangan dilebarin, ntar juga lebar sendiri. Emang bener Pak Haji? Minggu pertama penuh, pasang tenda, sendal pada ketuker, kadang bini orang ke bawah.
Yang ibu-ibu pakai mukena dipelintir. Kenapa? Gerak. Minggu kedua, mungkin malah tambah ada kemajuan. Yang di luar udah nggak ada tuh, pekarangan masjid doang. Yang di dalam masih kipas, masih panas penuh. Minggu kedua, tambah ada kemajuan. Yang di teras nggak ada, tinggal yang ada di dalam masjid itu juga sisanya 2 soft. Yang di dalam udah nggak ada kipas. Kenapa? Udah pada pakai jaket. Kenapa dingin? Karena orang kagak. Minggu terakhir masih ada yang sholat, iya, makin tambah maju, cuma 1 soft, isinya cuma panitia zakat. Ini kadang manusia ini dikasih kesempatan umur ada. Maaf Riki, sekarang ini tinggal beberapa hari lagi umur saya 40 tahun. Kalau udah ngerasa umur 40 tahun, hadis Nabi SAW, orang yang akan sampainya di umur 40 yang bergemelut di dalam kemaksiatan, Allah akan kirimkan malaikat. Saat dia bermaksiat, maka akan diusap wajahnya, dan sampai mati tidak akan ada tempat untuk diberikan tempat yang baik kecuali sampai mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Orang yang sampai di umur 40 sedangkan dia nikmat di dalam ibadah, diusap wajahnya sampai mati dalam keadaan beribadah kepada Allah. Tinggal pilih. Kalau kata orang kunciran, life is choice. Ngerti lu? Sama gue kagak sasaran ya. Hidup kita mah pilihan, Bu. Ibu, hidup pilihan. Kemarin udah milih udah. Ini sekarang jangan pakai musuhan dah. Gara-gara pilkada keteguran. Lagi kita lagi pada bingung gara-gara pilkada. Gua enggak mihak ke gua. Kenapa bang? Gua nih yang punya gua begini. Yang punya gua mau begini. Lu emang pada jadi sekda. Kalau itu kepilih jadi gubernur, lu jadi sekretaris daerah. Terus lu dibukain kepala dinas gitu kan, enggak. Tetap aja belanja ke pasar, becek juga. Udah, yang kemarin udah selesai, sekarang ukhuwah Islamiyahnya diikat lagi. Jangan jadi permusuhan antara nomor mah ya Allah 1, 2 mah itu cuma di hari itu, selebihnya kagak. Yuk rangkul, silaturahmi yang baik, saling sambut satu sama lain menjadi orang yang baik. Kenapa? Silaturahmi inilah yang akan memberikan kemanfaatan sampai yaumil kiamah. Jangan pernah diputusin silaturahmi waktu mereka yang lain mihak sana. Perbedaan itu adalah rahmah. Jangan sampai cuma gara-gara beda pilihan Indonesia jadi hancur gara-gara kita. Jangan. Bermusuhan akan membuat kerugian di dalam negeri kita, tapi persatuan yang ada di dalam negeri kita akan membuat Indonesia akan lebih tinggi dan dipandang oleh negara-negara lainnya. Ini adalah setiap yang diinginkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Saatnya bersatu, siap bersatu, siap rajut silaturahmi yang baik, siap. Insya Nabi SAW memberikan kemanfaatannya banyak buat kita. Apa kemanfaatannya? Nabi manusia yang memiliki akhlak. Pilihan Nabi dalam hidup minta menjadi seorang hamba. Hidupnya pengennya ibadah. Kalau kita kan beda. Pernah bangun tengah malam? Pernah? Ngapain? Boga orang. Allah caranya begitu, Bu, Pak. Allah caranya begitu. Kalau kita dibangunin tengah malam sama Allah cuman karena kebelet pipis, yang Allah mau setelah pipis ambil wudhu, sholat dan tahajud, itu yang dipengenin sama Allah. Emang dasar kita double. Udah disuruh bangun, pipis, tidur deh. Untung gak mati. Ayo rubah mindset kita, berpikiran baik kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah. Yang namanya ibadah dalam hidup di dunia itu tempatnya capek, ibu bapak, tempatnya capek. Mau enak, mau senang, entar di akhirat. Urusan di sini ya Allah, kelihatan orang, wah habis digibahin. Nengok pakai kerudungan dikit, kerudungannya pakai begitu amat tuh. Kita baru lagi mulai baik, pakai koko, pakai peci, bang, tumben lo sholat, kan? Kadang manusia kan bisanya begitu. Tapi
walaupun pongkol pohon kurmanya udah mati. Ini sahabat semua lari lagi ke belakang, lewat tempat yang sama, menunduk. Kenapa? Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Hidupkan sunnah, insya Allah hidup kita berkah. Insya kalau udah hidup berkah, semuanya nikmat. Rumah tangga nikmat. Bapak, lu lembek banget jadi laki, Pak. La ilaha illallah. Bu, lihat tuh perempuan semangat banget kalau diajak ngomong mah. Pak, saya cuma mau ngasih tahu, selama ini pikiran kita tentang istri itu salah loh, Pak. Jujur, ternyata masak itu bukan kewajiban istri, Pak. Nyuci pakaian bukan kewajiban istri, Pak. Yang namanya istri, nyapu, ngepel juga bukan kewajiban istri, Pak. Salah, Bapak. Kewajiban istri itu cuma dua, Pak. Wajib taat kepada Allah dan wajib taat kepada suami. Jadi kalau ibu disuruh masak sama suami, masak. Jadi kalau ibu disuruh nyapu, ya nyapu. Ibu disuruh nyuci, ya nyuci. Mau taat nggak? Mau berkah nggak hidup? Ikutin apa kata suami. Kalau suami ngajaknya ibadah, ikutin. Tapi kalau suami ngajaknya maksiat, jangan diikutin. Ya, lagi mau sholat wajib. Udah nggak usah sholat, jangan didengerin. Sholat dulu. Mau jadi bidadari surga mau? Ada Siti Asia. Siti Asia punya suami galak nggak? Siapa suami namanya? Siapa? Kalau tahu? Sama kali sama suaminya. Saya mau tanya, di sini ada nggak yang suaminya kayak Firaun? Suami baik-baik begini tuh, lihat tuh, Allah dia di sorga. Kenapa? Di sorga paling banyak kaum laki-laki. Jujur, kenapa? Nih lihat muka-muka teraniaya. Bu, taat sama suami ya, Bu. Lihat Siti Aisyah luar biasa, sayangnya sama Rasulullah bukan main. Kenapa? Kalau udah sayang, ya Allah, nikmat hidup rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Istri harus bisa saling melengkapi. Kekurangan seorang suami lebihin, suami punya kelebihan tutupin kekurangan istri. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau hidup kita udah ada ibadah, insya Allah semuanya nikmat. Allah tidak akan pernah meminta sesuatu. Allah cuma minta satu sama kita. Kenapa? Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Hari ini kita nggak bisa melihat orang yang pakai imamah, pakai sorban, pakai ini, oh ini ahli sorga. Enggak. Bisa jadi orang yang ada di sekitar kita ini surganya duluan. Kenapa? Ngelihat ada jarum, ngelihat ada paku di tengah jalan, diambil, itu adalah satu kebaikan. Jalani kebaikan sekecil apapun akan menjadi perhitungan kelak nanti di yaumil qiyamah. Gunain kebaikan itu, jangan pernah jauh dari kebaikan. Ada amalan yang namanya amalan ini timbangannya lebih berat daripada ibadah 60 tahun. Mau nggak? Ada yang begini aja mau. Senyum, coba senyum. Senyum itu kalau kita udah senyum ke orang itu senang dan senyum kembali sama kita, ya Allah, lebih baik daripada puasa, daripada ibadah 60. Tapi tolong kalau senyum jangan sendirian. Ya, bisa karaoke ya. Ya Bu ya, sama Bapak senyum ya. Mulai ini malam dipraktekin ya Bu. Jangan judes-judes. Nggak boleh. Ya, ngomong yang baik. Ntar mau tidur, ayah, good night. Bangun tidur, ayah, good morning. Makan siang udah jadi. Sore ya, kita ngopi yuk. Insya Allah malamnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah itu gak pernah senyum, tiba-tiba senyum mulu. Paham ya? Bapak saat istri senyum, semerina, Bapak harus
senang. Kenapa? Oh, ada perubahan, hatinya lagi baik. Tapi itu terlalu tinggi, Pak. Biasanya kalau istri senyum-senyum itu berarti ada maunya. Duit udah mulai berkurang, minta beli bedak, minta beli lipstik. Kenapa? Karena wanita itu modalnya cantik. Bapak demen nggak lihat istri cantik, Pak? Suka nggak? Duduk di samping istri wangi, senang nggak? Modalin loh. Kalau mau yang begitu ya modalin. Skincare dong. Kenapa? Yang namanya istri kan demennya begitu emang. Paham ya Pak ya? Saat kita ngelihat istri kita ngasih nafkah itu kan ibadah. Setiap suatu kebaikan pasti akan dibalas kebaikan oleh Allah. Mudah-mudahan ini malam semua kita dalam keadaan baik. Mudah-mudahan ini malam apa yang kita lakukan ini baik di mata Allah, baik di mata Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya untuk semua jamaah, insyaallah mudah-mudahan diberikan keberkahan. Amin ya rabbal. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.